لبيك اللهم لبيك. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Artinya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Quran surah Fatir ayat kelima. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Tulisan ini dikutip dari bukunya Syekh Yazid bin Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Ikhwatal iman wa akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun teman-teman sekalian, semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa setiap kita pasti pernah mengalami ujian, gangguan, cobaan, kekecewaan, dan juga kebahagiaan. Hidup terus berjalan, waktu terus berputar. Tinggalkanlah apa-apa yang sekiranya tidak bermanfaat untuk dunia kita, wabil khusus untuk akhirat kita. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Teruslah nasihati ruh kita, karena sejatinya ruh kita ini sangat butuh akan nasihat.
Bila mana ruh kita ini jauh dari nasihat, maka ketahuilah akan sulit kita menjalani segala sesuatu yang berada di depan mata kita. Akan sulit bagi kita untuk memikirkan jalan keluar serta solusi dari setiap apapun yang kita hadapi di depan mata kita. Dan akan sulit bagi kita untuk mengingat Allah dan khusyuk ketika beribadah kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Bal tuqthirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Ketahuilah bahawa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia sekiranya mereka mengetahui. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mencari ataupun mengharapkan ridho dari setiap manusia siapapun mereka. Karena hal itu sangat mustahil teman-teman bisa dapatkan dimanapun, apapun upaya yang teman-teman lakukan. Sebagai contoh kita lihat di sosial media, apapun tayangannya, sudah sebaik apapun konten dan podcast yang diberitakan kepada masyarakat, pasti ada yang tidak suka. Semerdu apapun qari ketika melapaskan ayat-ayat Allah, sebagus apapun para santri membacakan ayat-ayat Al-Quran, pasti ada yang tidak menyukainya. Ingatlah, setiap kita pasti pernah berbuat kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Namun Rasul mengatakan kepada kita, maka gantilah segala perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan menjadi perbuatan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan seluruhnya kepada kita, apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita melalui kalamnya yang mulia. Tidak bisa terbayangkan bila mana Al-Quran tidak ada di hadapan kita saat ini. Betapa banyak manusia yang beringas, betapa banyak manusia yang lupa akan tujuan hidupnya, betapa banyak manusia yang lalai akan adanya kehidupan akhirat yang nyata dan abadi. Al-Quran adalah sesuatu yang bisa membersihkan hati kita, sesuatu yang bisa melembutkan hati kita. Seluruh makhluk, baik dari bangsa manusia maupun jin, berkumpul menjadi satu. Hatta malaikat pun turun tangan, seberapa banyak pun jumlah mereka, tidak akan mampu mengubah satu ayat pun isi dalam Al-Quran. Tapi ketahuilah, Al-Quran mampu merubah kehidupan seseorang dari jahil menuju seseorang yang mempunyai prinsip dalam kehidupannya. Al-Quran bisa mengubah watak seseorang dari yang jahat, dari yang beringas, dari yang bingung akan melakukan apa kelak di kemudian hari, menjadi disiplin, menjadi baik tutur katanya, cara berpikirnya, cara pandangnya, menjadi lembut hatinya. Ketika disampaikan kebaikan kepadanya, dia menerima insya Allah. Karena apa? Karena Al-Quran sudah masuk ke dalam dadanya.
sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, dahulu sebelum mengenal Islam, betapa beringasnya dia. Sampai-sampai dia membuat satu sesembahan, satu berhala, yang kala itu tidak ada sesuatu kecuali adonan, dan dia buat berhala itu. Dan hanya Umarlah satu-satunya sahabat yang berani memakan Tuhannya kala itu. Siapapun yang melawannya akan dia tebas. Tapi lihat, ketika Umar mengenal Islam atas izin Allah, diperdengarkan kepadanya surat Thaha, maka lembut hatinya. Umar bin Khattab ketika berhadapan dengan syaitan, kala itu sudah mengenal Islam, syaitan berpaling darinya, menjauh darinya, menghindar darinya. Saking kuatnya keimanan Umar bin Khattab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia meyakini bahwa Allah itu ada. Dia meyakini bahwa Allah Maha melihat. Dia mengimani bahwa akhirat itu ada. Dan dia percaya kelak bumi ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya. Ketahuilah sahabatku sekalian, dimanapun antum berada, Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Adil, Maha Bijaksana. Jangan pernah takut apa-apapun yang akan terjadi dalam hidup kita selama di dunia ini. Allah Maha melihat. Ketika kita dekat dengan Allah, berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, berusaha menjadikan Al-Quran bagian dari hidup kita. Kezaliman apapun yang orang lakukan kepada kita, yakinlah akan ada kelak balasannya kepada kita. Allah Azza wa Jal adalah Rabb yang Maha Adil, akan mengadili seluruh perbuatan yang ketika di dunia tidak selesai keadilannya, maka akan diselesaikan di akhirat kelak. Maka dari itu, saya menasihati diri saya sendiri untuk kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Jangan kita menjadi manusia yang mati sebelum mati. Artinya, ketika disampaikan kepada kita kebenaran, dinasihatkan tentang kebaikan untuk dunia, khususnya akhirat kita, kita menolaknya. Jangan sampai kita memiliki sifat sombong yang diwarisi oleh iblis laknatullah alaih. Ketika disampaikan kebenaran, dia menolak. Dan dia menganggap remeh Nabi Adam, sebab dirinya merasa lebih mulia karena terbuat dari api. Padahal unsur tanah banyak memberikan sesuatu, banyak mengeluarkan sesuatu yang baik-baik. Beda halnya dengan api. Ketika dia banyak, maka dia akan membakar kita. Begitulah ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah. Begitulah ketika manusia mewariskan sifat bakhil dalam dirinya. Syaitan laknatullah alaih akan terus menggoda kita, mengganggu kita, menjerumuskan kita, mengajak kita ke dalam jahannam. Karena seperti itulah janji daripada raja mereka, iblis laknatullah alaih. Pesan saya secara pribadi kepada teman-teman sekalian, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Sungguh-sungguhlah mendekatkan dirinya dengan Al-Quran.
Al-Quran akan mengubah kehidupan kita dari buruk menjadi baik. Al-Quran akan mengubah kehidupan kita dari sulit menjadi lapang. Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela kepada kita kelak di yaumil akhir, hatta kelak di alam kubur kita. Dengan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang Allah tetapkan, berikan kepada kita, tentunya itu tidak masalah bagi kita, karena kita tahu Allah lebih mengetahui siapa diri kita daripada kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mematikan kita, karena sejatinya kita hanya menunggu antrian menuju liang lahatnya. Yakinlah, syaitan laknatullah dari bangsa jin tidak akan mampu menggoda kita, mengganggu kita bila mana segala sesuatu pekerjaan, khususnya ibadah kita lakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas butuh bimbingan dari Allah. Ikhlas butuh kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Karena keikhlasan inilah hal yang paling utama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika tidak ikhlas dalam melakukan segala sesuatu, maka sia-sialah, percumalah, dan Allah tidak melihat besar apa yang kita lakukan. Namun Allah akan melihat sekecil apapun yang kita lakukan, dengan dibarengi dengan ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi pahala jariah, menjadi amal jariah, menjadi catatan kebaikan kepada kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.